Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keberadaan seseorang hari ini sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Seringkali masa lalu itu mengikat seseorang sehingga orang itu tidak bisa melihat pengharapan di depan. Kita bersyukur di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang dialami oleh seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana ia bersikap hari ini. Seseorang yang sejak anak-anak tidak memiliki pengalaman dikasihi dan mengasihi, maka ketika ia dewasa, dia menghadapi kesulitan untuk berelasi kasih satu dan sama lain. Saudara, seorang yang hidup di dalam ancaman dan tekanan yang luar biasa, ia akan menjadi seorang yang tidak percaya akan orang lain dan tidak memiliki keyakinan di dalam apa yang ia kerjakan. Seorang yang sekian lama dilabeli dengan label tertentu yang tentunya buruk, ia akan sulit melepaskan pikirannya akan citra diri dari label tersebut. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apapun latar belakang kita dan pengalaman masa lalu kita, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus mengubah segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian akhir dari surat 1 Petrus. Namun saudara, bagian ini menjadi begitu penting karena Rasul Petrus menyampaikan apakah hakikat yang ia tulis. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kekristenan itu adalah tentang anugerah Allah bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara, Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus yang kita terima hari ini sebagai 5 pasal. Sebetulnya apa hakikat yang Rasul Petrus mau sampaikan dari seluruh panjang lebar dia memaparkan suratnya. Saudara, di bagian akhir Rasul Petrus mengatakan bahwa aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara, Rasul Petrus mau berkata bahwa seluruh nasihatnya, saudara, tidak lebih dan tidak kurang. Rasul Petrus mau berbicara bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah atau kasih karunia Allah. Saudara, apapun yang engkau dan saya alami, saudara, sesungguhnya engkau dan saya sedang mengalami kasih karunia Allah. Saudara, apakah engkau hari ini sedang lancar? Engkau sedang mengalami kasih karunia Allah. Apakah hari ini engkau sedang mengalami kebuntuan? Engkau sedang mengalami kasih karunia Allah. Saudara, apakah engkau hari ini sedang sukses? Engkau sedang mengalami kasih karunia Allah. Namun saudara, apakah engkau hari ini engkau merasa sebagai orang yang gagal? Saudara, engkau adalah orang yang menerima kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah itu tidak bergantung kepada situasi kondisi engkau dan saya.
Sebagaimana keselamatan yang Tuhan berikan tidak tergantung kepada berapa banyak dosamu dan dosaku. Tetapi itu bergantung kepada kemurahan Tuhan. Saudara, itulah saudara-saudara mengapa orang percaya tetap mempunyai pengharapan di tengah-tengah kebuntuan, di tengah-tengah kemacetan, di tengah-tengah kegagalannya. Karena saudara, hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita tentang karya Allah dalam hidup kita. Dan saudara, Allah yang membangun perjanjian yang kekal dengan kita adalah Allah yang setia. Saudara, Rasul Petrus berkata, berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara, jangan kita berdiri atas kekuatan kita. Jangan kita berdiri atas kepintaran kita. Jangan kita berdiri atas sumber daya kita. Tapi kita berdiri teguh di atas anugerah Yesus Kristus. Saudara, bukankah itu yang dialami oleh Rasul Petrus? Saudara, secara manusia, Rasul Petrus tidak layak menjadi rasul karena dia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Namun bagaimana Rasul Petrus bisa dengan keyakinan memberitakan Injil? Saudara, dia berdiri bukan kepada kesempurnaan dirinya. Dia berdiri atas dasar anugerah Yesus kepada dia. Sehingga dia dipakai Tuhan menjadi soko guru, menjadi rasul, memberitakan firman Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah inti firman Allah bagi kita? Saudara, Allah memberitahukan kepada kita. Allah beranugerah kepada saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita menerima anugerah Tuhan itu dengan sukacita. Yang kedua, saudara, gereja itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu haruslah kita memelihara persekutuan satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara, di bagian yang sangat terakhir, saudara, Rasul Petrus mengingatkan kita adalah gereja Tuhan. Apa itu gereja Tuhan? Gereja Tuhan bukanlah orang-orang yang memilih Allah, tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saudara, gereja Tuhan bukanlah orang-orang yang sempurna tanpa cacat celah, tetapi adalah orang-orang yang meskipun penuh dengan dosa dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Allah menebusnya dengan darah yang kudus. Saudara yang kasih dalam, apakah itu gereja Tuhan? Gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus dan dipersekutukan di dalam tubuh Kristus. Saudara, disebut dengan persekutuan, itu adalah karya Tuhan di dalam keselamatan. Disitulah saudara-saudara, Rasul Petrus di bagian akhir dari surat ini memberitahukan hakikat daripada kehidupan orang percaya atau hakikat daripada gereja Tuhan. Di situ Rasul Petrus menyampaikan salam kepada jemaat Tuhan dari kawanmu yang terpilih di Babylon, kemungkinan dari kota Roma. Rasul Petrus menulis surat ini. Terpilih bukan karena dia berprestasi, terpilih semata-mata karena Tuhan mengasihinya. Saudara, Rasul Petrus pun menasihati, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Saudara, Rasul Petrus mau mengatakan, cium yang kudus itu berarti, biarlah salam yang engkau berikan keluar dari kasih yang tidak bersyarat itu. Saudara, sebagaimana kita menerima kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan, demikianlah kita saling mengasihi satu sama lain sebagai bentuk persekutuan di antara kita. Disitulah saudara, kita menghidupi anugerah Tuhan. Disitulah saudara, kasih Allah sempurna di dalam kita ketika kita hidup saling mengasihi. Oleh karena itu saudara, mari kita yang hidup karena anugerah Tuhan, biarlah kita menyatakan anugerah itu satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan, menyadarkan kami harus belajar mengasihi satu sama lain, karena kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.